Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi pembelajaran IPA untuk kelas 9. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kemagnetan bagian yang kedua. Kita akan lihat dulu untuk peta konsep submaterinya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua submateri awal, maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang medan magnet, produk teknologi yang menggunakan kemagnetan, kemudian gaya Lorentz, dan kemagnetan bumi. Baik, kita langsung saja membahas tentang medan magnet. Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa magnet memiliki dua kutub, di mana jika kita dekatkan dua buah magnet, maka dapat terjadi gaya tolak atau gaya tarik. Gaya tolak maupun gaya tarik tersebut memiliki batas jangkauan di sekitar magnet tersebut yang tidak bisa kita lihat. Nah, medan magnet dapat mendeskripsikan bagaimana gaya yang tidak terlihat tersebut di sekitar magnet. Jadi, medan magnet merupakan daerah atau ruang di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet ini digambarkan dengan garis-garis gaya magnet. Kita akan lihat bagaimana pola garis-garis gaya magnet. Perhatikan gambar berikut. Garis-garis gaya magnet dapat ditunjukkan dengan serbuk besi yang ditaburkan di sekitar magnet. Garis-garis lengkung yang dibentuk serbuk besi inilah yang dinamakan dengan garis-garis gaya magnet. Kemudian ada beberapa ketentuan pada garis gaya magnet. Yang pertama, bahwa yang namanya garis gaya magnet itu keluar dari kutub utara dan masuk menuju kutub selatan. Ketentuan yang kedua, antara garis-garis gaya magnet tidak saling berpotongan. Dan daerah yang memiliki garis-garis gaya magnetnya rapat ini menunjukkan medan magnetnya kuat. Begitu pula sebaliknya, daerah yang garis gaya magnetnya ini renggang menunjukkan medan magnetnya lemah. Baik, kita akan lihat bagaimana pola-pola garis gaya magnet pada dua kutub yang berdekatan. Yang pertama kita lihat dua buah kutub utara yang didekatkan. Pola garis gaya yang terbentuk adalah seperti gambar berikut. Ini dari utara ini arahnya keluar semua dan tidak ada yang saling berpotongan. Kemudian pola garis gaya yang kedua yaitu dua buah kutub selatan yang didekatkan. Ini arah garis gayanya menuju ke selatan, kemudian tidak ada yang saling berpotongan. Dan yang ketiga adalah pola garis gaya ketika dua buah kutub berlainan didekatkan. Dari utara ini arahnya keluar kemudian masuk menuju ke selatan, karena ini menunjukkan gaya tariknya. Jadi medan magnet ini digambarkan dengan menggunakan pola garis-garis gaya seperti pada gambar berikut ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang medan magnet di sekitar kawat lurus yang berarus listrik. Percobaan ini pertama kali dilakukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Hans Christian Ørsted, seorang ilmuwan yang berasal dari Denmark, seperti pada gambar berikut ini. Dari percobaan Ørsted terlihat bahwa jarum menyimpang pada saat kawat dialiri arus listrik. Ørsted kemudian menyimpulkan bahwa ada medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana menentukan arah medan magnet. Arah medan magnet ini ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Tapi ingat, kaidah tangan kanan yang digunakan tidak sama dengan kaidah tangan kanan pada pertemuan sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu untuk menentukan kutub utara elektromagnet. Jadi, kaidah tangan kanan pada kawat lurus berarus, kaidahnya adalah tangan kanan menggenggam dengan ketentuan ibu jari menunjukkan arah arus yang dilambangkan dengan I, kemudian 4 jari yang melingkar ini arahnya menunjukkan arah medan magnet. Kita akan lihat contohnya berikut ini. Ketika arus pada kawat lurus ini arahnya ke atas, maka kita terapkan kaidah tangan kanan seperti ini.
kita dapatkan arah medannya sesuai dengan arah lipatan 4 jari. Nah, jadi ini arah arus ke atas, ini ibu jarinya, kemudian arah 4 jari ini arah medan magnet. Maka tanda panah ini menunjukkan arah medan magnetnya seperti ini. Nah, contoh yang berikutnya, apabila arus listrik ke bawah, kita terapkan kaidah tangan kanannya, maka ibu jari ke bawah, kemudian arah medannya ditunjukkan oleh lingkaran 4 jari ini. Jadi lingkaran 4 jari ini menunjukkan arahnya seperti pada gambar ini, berlawanan dengan gambar pada arus listrik yang ke atas. Baik, kita akan lihat contoh yang lainnya. Perhatikan, ketika arus listrik arahnya ke kiri, jadi ini kawat lurus arah arus listrik ke kiri, kemudian kita akan melihat di bawah kawat lurus ini terdapat jarum kompas, maka tentunya di sini ada medan magnet, menyebabkan jarum kompas ini akan menyimpang. Nah, penyimpangannya ketika arah arus ini ke kiri sesuai dengan kaidah tangan kanan, maka arah menyimpangnya pada kutub utara magnet adalah arah penyimpangnya seperti gambar ini. Begitu pula sebaliknya, ketika arah arus kita balik arahnya ke kanan, maka kutub utara jarum kompas menyimpangnya seperti gambar berikut ini. Nah, bisa dipahami ya. Baik, kita akan lihat satu contoh lagi. Perhatikan dari 4 gambar ini, A, B, C, D, mana gambar berikut yang menunjukkan arah medan magnet yang betul. Kita lihat gambar yang pertama yang A. Ketika arah arus ke bawah, kita terapkan kaidah tangan kanan, ibu jari ke bawah, maka menunjukkan arah medannya seharusnya kebalikan dari arah medan pada gambar ini. Nah, maka pada gambar A ini adalah salah arah medan magnetnya. Kemudian kita akan lihat gambar yang B, ibu jari ke kiri, maka arah medannya tentunya arahnya ke atas. Jadi ini gambar B salah. Bagaimana dengan gambar C? Kita letakkan kaidah tangan kanan, maka kita dapatkan arah medan magnetnya adalah ke atas sesuai dengan gambar ini. Maka gambar yang C arah medannya adalah benar. Bagaimana dengan yang D? Yang D tentu saja kita lihat arah medannya ini yang betul adalah kebalikannya dari arah medan pada gambar ini. Jadi gambar yang D adalah salah. Baik, tentunya sudah bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan lagi dengan medan magnet di sekitar kawat melingkar. Ini juga sama dengan kawat lurus, hanya tinggal diterapkan pada setiap titik dengan menggunakan kaidah tangan kanan seperti gambar berikut ini. Baik, kemudian kita akan lihat medan magnet pada solenoid. Solenoid ini adalah sehari-hari kita sebut dengan kumparan, atau sebelumnya kita melihat sebagai elektromagnet. Jadi ini untuk menentukan arah medan magnet pada solenoid, tentunya kita akan menentukan dulu arah kutub utara selatannya dengan menggunakan kaidah tangan kanan yang pertama. Nah, kita terapkan kaidah tangan kanannya seperti ini. Ibu jari menunjukkan 4 jari ini menunjukkan arah arus. Ingat, ini arah arusnya yang kuning ini, maka kita menggenggamnya seperti ini. Ini adalah kaidah tangan kanan waktu yang pertama pada pertemuan sebelumnya yang sudah kita bahas, sehingga ibu jari menunjukkan arah utara. Nah, arah kutub utara, sehingga ketika ini sudah kita tentukan kutub utara ini selatan, maka tentunya arah medan magnetnya adalah dari utara keluar kemudian masuk menuju ke selatan. Maka inilah arah medan magnet pada solenoid. Baik, berikutnya kita lanjut dengan alat-alat produk teknologi sehari-hari yang menggunakan konsep elektromagnet. Alat yang pertama adalah bel listrik. Kita lihat dulu untuk komponen-komponennya. Yang pertama adalah ada elektromagnet, kemudian ada belnya, ada pemukulnya, kemudian ada interruptor, ada besi lunak, kemudian ada pegas. Bagaimana prinsip kerjanya? Prinsip kerjanya adalah ketika ini saklar dihubungkan, maka arus akan mengalir ke dalam kumparan ini, sehingga ini menjadi elektromagnet. Karena ini menjadi elektromagnet, maka ini mempunyai gaya tarik, sehingga besi lunak yang di atasnya ini akan tertarik dan akan memukul-mukul bel, maka bel ini akan terdengar bunyinya. Begitu prinsip kerjanya. Kemudian alat yang kedua yang menggunakan konsep elektromagnet adalah pesawat telepon. Nah, ini juga sama dengan prinsip kerja tadi pada bel listrik. Ketika si anak ini berbicara di depan mikrofon, maka diafragma pada aluminium ini akan bergetar, menyebabkan
nilai hambatan serbuk karbon yang di sini ini akan berubah-ubah sehingga menyebabkan arus listrik akan dialirkan pada elektromagnet. Kemudian menyebabkan kekuatan magnet pada elektromagnet ini berubah-ubah sehingga menggetarkan diafragma besinya, maka dihasilkanlah bunyi. Baik, yang ketiga adalah relay. Relay merupakan suatu alat dengan arus yang kecil. Ini dapat digunakan untuk memutus dan menghubungkan arus yang besar. Kemudian kita lanjut, yang berikutnya adalah gaya Lorentz. Seorang ilmuwan fisika dari Belanda yang bernama Hendrik Anton Lorentz ini meneliti tentang sebuah interaksi antara penghantar yang berarus listrik kemudian diletakkan di dalam sebuah medan magnet. Jadi ini ada kawat yang berarus, kemudian ini berada di dalam medan magnet. Ketika ini saklar dihubungkan, kemudian arus mengalir pada penghantar. Ternyata pada saat arus mengalir pada penghantar di sini, ternyata ini ada gaya yang muncul. Nah, gaya yang muncul di sini disebut dengan gaya Lorentz. Jadi, apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz adalah gaya yang muncul pada kawat lurus yang dialiri arus listrik kemudian berada di dalam medan magnet. Nah, ini arahnya bisa dilihat, arah medan ini dari utara ke selatan, jadi arah medannya ke atas, kemudian arah arus pada kawat lurus ini arahnya adalah keluar seperti ini. Ternyata arah gaya Lorentz-nya arahnya adalah ke kiri, dilambangkan dengan F. Nah, di sini arah gaya Lorentz ini bisa ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan juga. Akan tetapi kaidah tangan kanannya berbeda dengan yang sebelumnya. Kita akan lihat bagaimana kaidah tangan kanannya. Ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu cara yang pertama ini dan cara yang kedua ini menggunakan telapak tangan kanan yang dibuka. Nah, untuk hal ini kita pakai saja untuk yang kaidah tangan kanan yang cara yang kedua, yaitu tangan kanan dibuka dengan ketentuan 4 jari yang merapat ini menunjukkan arah medan magnet. Kemudian ibu jari menunjukkan arah arus, sedangkan arah telapak tangan ini menunjukkan arah gaya Lorentz. Kita akan lihat contohnya berikut ini. Nah, kita akan lihat pada gambar yang ditunjukkan dengan menggunakan 3 dimensi dulu. Kita akan lihat dengan menggunakan tata koordinat. Jadi ini ada koordinat, ada sumbu koordinat X, kemudian Y dan Z. X ini adalah kiri kanan, kemudian Y ini adalah atas bawah, kemudian Z ini adalah menunjukkan yang Z positif ini arah keluar dan Z negatif ini adalah arah masuk. Sekarang kita lihat ketika medan magnet B ini dilambangkan B arahnya ke sumbu Y, kemudian arah arus ke arah sumbu X, ini arah I, maka arah gaya Lorentz-nya pada sumbu apa? Ini kita terapkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan tadi, yaitu tangan kanan dibuka, telapak tangan kanan, kemudian kita terapkan B ini adalah 4 jari, kemudian arus adalah ibu jari, maka ketika kita terapkan ternyata arah telapak tangan ini menunjukkan ke arah sumbu Z. Inilah arah gaya Lorentz-nya F. Jadi arahnya ke arah sumbu Z positif. Nah, kemudian kita bisa lihat contoh yang berikutnya. Di sini dilambangkan ada 2 untuk melambangkan arah keluar masuk tadi menggunakan sumbu Z, maka kalau di sini bisa dipakai dengan menggunakan lambang dot dan cross. Dot ini menunjukkan arah keluar, sedangkan cross menunjukkan arah masuk. Kita ambil contoh seperti ini. Ketika arah medan arahnya ke atas, kemudian arah arus ke kanan, ternyata arah gaya Lorentz-nya adalah keluar yang dilambangkan dengan dot. Bagaimana bisa seperti itu? Kita coba terapkan kaidah tangan kanannya. Nah, kaidah tangan kanannya adalah 4 jari ke atas, kanannya arah medan, kemudian ibu jari arahnya ke kanan, arus, maka arah telapak tangan arahnya adalah keluar, dilambangkan dengan tadi menggunakan dot. Baik, bisa dipahami ya. Kita akan lihat contoh yang lain. Ini ada 2 buah magnet batang dengan didekatkan kutub selatan dan kutub utara. Kemudian di antara kedua magnet tadi diletakkan kawat yang dialiri arus yang ini arahnya adalah arah masuk. Maka bagaimana arah gaya Lorentz-nya? Kita terapkan
arah medan ini arahnya ke kiri dari utara ke selatan. Arah arusnya masuk, kita terapkan kaidah tangan kanan. Jadi 4 jari arahnya ke kiri dari utara ke selatan, arah arus arahnya masuk, maka arah telapak tangan ternyata arahnya ke atas. Maka gaya Lorentz ini arahnya adalah ke atas. Baik, bisa dipahami ya. Contoh lain kita akan lihat, ini arah arus arahnya ke sumbu Y, kemudian arah medan ke arah sumbu min X. Bagaimana arah gaya Lorentz-nya? Kita terapkan lagi, ibu jari yang ke atas, kemudian ibu jari ini ke atas, 4 jari arahnya ke kiri, ternyata arah gaya Lorentz menunjukkan arah ke sumbu Z. Inilah arah gaya Lorentz-nya. Baik, lebih bisa dipahami lagi ya. Sekarang kita akan lihat besarnya gaya Lorentz. Gaya Lorentz ini bisa ditentukan besarnya dengan formula atau rumus F sama dengan B kali I kali L, di mana F adalah gaya Lorentz, satuannya Newton, kemudian B itu adalah kuat medan magnet, satuannya dalam Tesla, I ini adalah kuat arus listrik dalam ampere, dan L adalah panjang kawat dalam meter. Kita akan lihat salah satu contoh soalnya. Sebuah kawat panjangnya 2 meter berada dalam medan magnet 20 Tesla. Nah, ini kawatnya. Kemudian dialiri arus listrik sebesar 400 mA. Berapa gaya Lorentz dan kemana arahnya? Kita tentukan dulu. Dari soal diketahui panjang 2 meter, kemudian kuat medan 20 Tesla dan arus 400 mA. Ini kita konversi menjadi 0,4 ampere. Yang ditanyakan adalah gaya Lorentz dan arahnya. Kita lihat gaya Lorentz tadi besarnya adalah B kali I kali L. Kita masukkan nilainya 20 kali 0,4 kali 2, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 16 Newton. Lalu bagaimana arahnya? Kita lihat. Arah arus ini arahnya adalah keluar, karena ke arah sini ini keluar, kemudian arah medan magnet adalah ke kanan dari utara ke selatan, maka ketika diterapkan kaidah tangan kanan, arah gaya Lorentz-nya adalah ke atas. Baik, kemudian gaya Lorentz ini ternyata banyak dimanfaatkan untuk menggerakkan motor listrik. Nah, motor listrik ini digunakan dalam berbagai peralatan listrik, antara lain adalah kipas angin, kemudian blender, mesin cuci, dan sebagainya. Jadi, peralatan listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak itu menggunakan prinsip gaya Lorentz. Nah, jadi di dalamnya terdapat motor listrik. Ini adalah penerapan dari prinsip gaya Lorentz. Baik, yang terakhir kita akan membahas tentang kemagnetan bumi. Kita lanjutkan dengan kemagnetan bumi. Perhatikan gambar berikut ini. Bumi yang kita diami ini memiliki sifat kemagnetan. Hal ini pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan bernama William Gilbert. Kemudian bumi bersifat magnet karena struktur di dalam bumi ini tersusun oleh batuan yang banyak mengandung bahan-bahan magnetik, sehingga bisa dikatakan bumi ini adalah magnet raksasa yang memiliki kutub utara dan kutub selatan. Nah, kutub utara magnet bumi, nah ini ya, ini magnet buminya. Jadi kutub utara magnet bumi ini berada di sekitar selatan geografis bumi. Sebaliknya, kutub selatan magnet bumi, ini kutub selatannya magnet bumi berada di sekitar utara geografis bumi. Jadi kalau arah bumi ini adalah arah utara, ini arah selatan, maka magnet buminya kebalikannya. Ini kutub selatannya dan ini kutub utaranya. Nah, kemudian karena bumi bersifat magnetik, maka timbullah gaya tarik-menarik antara magnet bumi dengan jarum kompas. Akibatnya, kompas selalu menunjukkan arah utara dan selatan karena terjadi gaya tarik-menarik tadi dengan kutub magnet bumi. Tetapi jarum kompas ternyata jarum utaranya ini tidak menunjuk tepat ke arah utara. Ada penyimpangan pada jarum kompas tersebut yang membentuk sebuah sudut yang disebut dengan sudut deklinasi. Nah, jadi
Apa itu sudut deklinasi? Kita akan melihat sudut deklinasi ini merupakan sudut yang dibentuk karena penyimpangan antara jarum kompas terhadap arah utara selatan geografis bumi. Jadi perhatikan gambar ini, ketika ini arah geografis, ini arah utara, kemudian arah selatan, ternyata jarum kompas ini menyimpang terhadap arah utara selatan geografis bumi, maka sudut yang dibentuk ini adalah sudut deklinasi. Nah, sudut deklinasi ini ada dua macam. Ketika jarum kompas ini kutub utara menyimpang ke arah timur seperti ini, perhatikan. Jadi ini arah utara, ini arah timur. Kutub utara, ketika kutub utara magnet jarum ini menyimpang ke arah timur, maka ini akan membentuk sudut. Nah, sudutnya ini disebut dengan deklinasi positif. Sebaliknya, ketika kutub utara jarum kompas ini menyimpang ke arah barat, maka sudut yang dibentuk ini adalah sudut deklinasi negatif. Nah, kemudian terbentuk penyimpangan yang berikutnya. Kita akan melihat yang berikutnya adalah selain itu kedudukan jarum kompas ternyata tidak mendatar. Hal ini dikarenakan arah garis gaya magnet bumi tidak sejajar dengan permukaan bumi atau bidang horizontalnya. Posisi jarum ternyata agak miring pada sudut tertentu. Nah, sudut itu dinamakan dengan sudut inklinasi. Jadi, sudut inklinasi adalah sudut penyimpangan jarum kompas ini terhadap garis horizontal bumi atau bidang sejajarnya. Kemudian, sudut inklinasi ini juga terdiri dari dua macam. Yang pertama, kita akan lihat penyimpangannya. Ketika kutub utara kompas menyimpang ke bawah, maka ini membentuk sudutnya di sini, sudut antara garis horizontal dengan kutub utara. Karena menyimpang ke bawah, ini membentuk inklinasi positif. Sebaliknya, ketika kutub utara jarum kompas menyimpang ke atas, maka sudut yang terbentuk ini disebut dengan sudut inklinasi negatif. Baik, demikian tadi untuk kemagnetan bumi yang membentuk sudut penyimpangan pada jarum kompas. Kemudian kita akan melihat bagaimana pengaruh kemagnetan bumi terhadap makhluk hidup. Jadi kehidupan makhluk hidup di bumi ini dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Nah, medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi. Seperti contohnya pada migrasi burung, kemudian migrasi pada ikan salmon, dan tentu saja migrasi pada penyu. Nah, jadi kemagnetan bumi ini sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan di bumi. Baik, demikian tadi pembahasan kita tentang kemagnetan. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita akan lanjutkan lagi pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.